Bapak dan Ibu serta diklat, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh dosen dari STKIP PI Makassar dan terkhusus kepada Bapak Ketua Yayasan Bapak Dr. Muhammad Yunus MPD, Ibu Ketua Prodi beserta jajarannya, dan Bapak Dr. Saim selaku pramakarsa dari kegiatan ini, dan beberapa teman-teman, beberapa dari Bapak dan Ibu dosen yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah hari ini kami sangat bersyukur dan menjadi kebanggaan bagi kami karena tidak menyangka kalau ini semua pembesar-pembesarnya dari STKIP PI Makassar ini bisa dan mau berkunjung ke sekolah kami. Dan kami sangat menerima baik atas yang kegiatan hari ini. Kenapa? Karena betul-betul kegiatan pada hari ini untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak dan Ibu guru. Dan kami rasakan sendiri bahwa selama pandemi ini mungkin baru kita mengadakan lagi pelatihan tatap muka yang biasanya kebanyakan webinar. Tapi insya Allah kami sangat berharap kepada teman-teman rekan-rekan guru pada saat sebentar diberikan materi silahkan. Karena kalau saya tidak salah nanti ada beberapa dosen yang akan membimbing kita secara langsung. Jadi sekali lagi saya berterima kasih atas kedatangan dari STKIP PI Makassar yang mau berbagi ilmu, yang mau sharing dengan teman-teman bapak-bapak dan ibu guru yang ada di Kecamatan Tandalili, dan ini juga karena ada dari Kecamatan Mencelo. Dan insya Allah kegiatan ini tidak terputus pada hari ini, dan kedepannya nanti apabila masih diberikan kesempatan di sekolah kami, ini kami akan menerima dengan baik. Dan harapan kami dengan adanya pertemuan atau kegiatan seperti nanti, maka teman-teman guru yang ada di sekolah-sekolah itu tidak mengalami lagi kesulitan dalam khususnya dalam proses belajar mengajar. Dan saya mohon maaf, sebenarnya Pak Kadi sangat berkenan untuk hadir. Cuma pada hari ini bertepatan dengan pelaksanaan vaksin untuk siswa SMP itu kurang lebih 5.000 siswa, dan dia berada di lokasi. Dan terima kasih kepada Pak Kabid SDM yang sudah bersedia hadir di tempat ini, Bapak Pembina dan dari Dinas Pendidikan. Selamat mengikuti materi dengan seksama, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan teman, serta terlebih kepada Bapak-bapak dan Ibu dosen dari STKIP PI Makassar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SDM beserta dengan Bapak Kepala Seksi, yang kami hormati Bapak Ketua STKIP Kabupaten Indonesia Makassar yang secara langsung hadir di kegiatan ini. Terima kasih Pak. Beliau ini adalah teman saya. Teman saya ketika ada pengujian di STKIP Yapi. Jadi ini bukan orang baru bagi saya, jadi hampir setiap acara tahunan barangkali itu Pak Dokter ya, saya kan juga saya koordinir. Ada beberapa item kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh teman-teman, tetapi alhamdulillah hari ini kemungkinan yang menjadi kelemahan itu sekurang-kurangnya sudah bisa terjawab sebagian. Yang pertama, ini mengenai metode pembelajaran, dan saya lihat tadi ada ice breakingnya.
Jadi metode pembelajaran yang membuat suasana bisa gembira. Karena anak-anak itu harus dirangsang, jadi guru itu harus mampu merangsang, baik di sekolah maupun ada yang bilang di rumah itu pribadi, kalau di rumah itu merangsang. Tapi kalau di sekolah itu adalah tanggung jawab sebagai pendiri. Jadi metode-metode pembelajaran ini, apalagi dalam pembelajaran jarak jauh ini, kelihatannya memang interaktif atau bagaimana melibatkan siswa secara optimal. Kelihatannya teman-teman belum mampu. Dan ini nanti akan terjawab pada saat bagaimana penggunaan IT dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang berikut mengenai literasinya, saya mohon para bapak dan ibu, kalau saya muka-mukanya ini Pak, kebetulan saja pengurus Kabupaten TGI. Ini andalan-andalan kita ditandai dengan jadi kelompok guru. Kalau ini sudah tersentuh, ini sudah tersentuh semua. Karena ini adalah merupakan tanggung jawab baik di PGRI-nya maupun di kelompok kerja gurunya. Jadi ini adalah pengurus-pengurus KKG semua. Dan insya Allah apa yang kita lakukan nanti ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman ketika dibahaskan. Ini ice breaking mungkin sudah banyak yang sudah pernah melaksanakan, tetapi ini adalah kelemahan kita ketika kita melaksanakan kegiatan pendahuluan di kegiatan pembelajaran. Biasanya sih langsungan, jadi langsung materi. Padahal ice breaking ini adalah menghidupkan suasana dan suasana. Jadi suasananya harus dibangun, jangan langsung tancap materi, apalagi kalau tancap dengan tugas-tugas itu tidak boleh. Jadi kita harus bagaimana anak-anak itu menyelami istilahnya, sehingga kita menyatu dengan situasi lingkungan dan anak-anak merasa tidak tertekan dan nyaman di dalam kelas. Jadi ice breaking ini oleh karena itu kami sangat berharap bisa memotivasi untuk anak-anak itu betul dia terapkan atau hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat, jangan seperti itu. Jadi sertifikat oke, tapi implikasi harus lebih oke lagi. Ya, saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya kira ini sangat membantu untuk guru kami, dan insya Allah kalau kami sangat berharap kepada teman-teman guru yang terlibat dalam sebagai peserta agar maksimal untuk yang menimba Idul Fitri ini adalah merupakan sesuatu pemberian yang sangat mahal ini dari STKIP PD Makassar, dan itu kami mengucapkan banyak terima kasih sebagai pengawas juga selaku sebagai koordinator pengawas, sehingga mudah-mudahan kelemahan-kelemahan selama ini bisa terminimalisasi sedikit demi sedikit. Sekiranya demikian, terima kasih, selamat mengikuti, dan mudah-mudahan ya selama mengikuti ini bisa kita berjalan dengan baik. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang nanti mau dikomunikasikan setelah itu, saya kira nanti akan terbuka dari teman-teman dosen dari STKIP untuk lebih lanjutnya. Dan ini orang-orang masih muda semua, bukan hanya potensi-potensi cantik-cantik, semua juga gagah-gagah semua itu. Jadi tidak sia-sia kalau nanti implementasinya juga akan lebih gagah, lebih cantik. Ya. Sekiranya demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pradines, kami ini Kepala Bidang SDM dan yang ini Kepala Seksi. Saya hormati pada saya Bapak Pengawas, Kepala PPD ya, SMP 14, SPN dan Perhubungan, dan Bapak Guru yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, wassyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah di era pandemi Covid-19 ini ya para dua akademi kita mengadakan acara seperti ini Pak, yang mengingatkan sudah masuk di PPKM level 3. Alhamdulillah, mudah-mudahan si Covid ini bisa
dekat supaya kita bisa belajar lagi dengan langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Kepala UPT Seperbatas Kepentingan Dukungan dari Pengawas dan Kabines dan seluruh guru yang ada di sekitar tanah ini dan muncul yang sempat hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Sebagaimana tadi sudah disampaikan tadi oleh Ketua P2N bahwa STKP memang itu punya tugas seperti Pak setiap semester kita ke daerah-daerah. Kalau setiap semester Pak, di semester lalu kita di Kabupaten Pangkep dan juga kita di situ sama persis di sini software sampai selayar. Jadi kita memang ini dari kabupaten ke kabupaten untuk melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana tadi sampai bahwa teori yang kita selama ini pelajari di perguruan tinggi yang perlu kita realisasikan, perlu kita sosialisasikan ke lapangan supaya bernilai amal jariah itu yang utama. Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi dari era pandemi ini, padahal kita masuk abad ke-21, tentu tuntutan pendidikan bagaimana agar kita SDM itu berkualitas, tapi sangat. Nah ini kita diuji semuanya di abad ke-21 ini kita yang sudah dituntut bagaimana agar SDM ke depan betul-betul berkualitas. Ya, tetapi dengan adanya pandemi tentu akan mengalami sedikit rintangan, ya, terutama tingkat dasar. Termasuk di perguruan tinggi Pak, ya, susah diukur itu. Bagaimana ini tingkat kemampuan mahasiswa, termasuk juga S2, ya. Karena kami juga sekaligus sambil ini Pak represi, ya. Saya kira itulah barangkali Pak. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan, dan mungkin di dalam pelaksanaan pelatihan course nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, ya kami atas nama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira inilah barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'ba'ad. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Yayasan dari STKIP Pembangunan 14 sudah jalan juga librarinya atau e-book itu sudah jalan. Jadi ini sebagai bahan informasi. Jadi memang dituntut kepada kita Bapak Ibu guru untuk lebih kritis, kreatif. Tadi disampaikan oleh Pak Toto, kritis, kreatif. Mungkin perlu ditambah kompetensinya lagi di samping 4 kompetensi itu, sosial, pedagogik, dan kepribadian. Itu mungkin dari sebagai bahan penerapan dari kami, dan harapan kami kepada Bapak Ibu peserta untuk mengikuti pelatihan ini secara serius, secara seksama, karena ini Pak susah langkah kita dapatkan pelatihan-pelatihan begini. Kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi mungkin ada sertifikatnya ya, ada alhamdulillah. Itu nanti bisa digunakan untuk kenaikan pangkat di pengembangan diri, itu kan masuk pengembangan diri. Nah, pengembangan diri di samping KK itu kan ada sertifikatnya yang minimal kalau salah minimal 30 JP bisa hitung satu KK ya. Minimal 30 KK. JP, sorry, 30 JP itu bisa digunakan untuk bahan untuk menambah pangkat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf sebentar kami sini mungkin saya tidak bisa ikut sama-sama karena saya masih mau potong guru baru mencoroi lagi. Jadi workshop baru ke kantor karena sebentar mungkin siang sudah ada undangannya lagi PPK. Mana lagi siang PPK lagi. Dan mungkin yang mau dikomunikasikan. Mungkin dari kami hanya itu. Terima kasih sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah dibangun selama ini dari pihak STKIP BI Makassar
telah melaksanakan cerita perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian masyarakat di samping pendidikan dan penelitian dan pengembangan. Nah, ini salah satu pengembangan. Jadi pengabdian masyarakat salah satu daripada cerita perguruan tinggi atau tugas perguruan tinggi. Salah satunya adalah ada pengabdian masyarakat. Mungkin sekian dari kami. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan literasi dan numerasi jenjang SD bagi guru-guru SD dan SMP Kecamatan Tahralili dan Tompok Hulu kami nyatakan dibuka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Polres atau di Samsat tempat kita membuat SIM. Karena kenapa ini buta warna ini sangat penting untuk orang digunakan berkendara dan lain-lainnya. Nah, tes buta warna itu biasanya kita menggunakan yang paling simpel, yaitu namanya buku isihara. Jadi di buku isihara ini ada kurang sedikit ada sekitar 28 jenis angka ya. Angka yang akan kita lihat, yang dimana perpaduan angkanya itu dengan warna itu sangat spesifik. Anak ini buta warna hijau misalnya ya, atau anak ini buta warna kuning, atau anak ini buta warna merah misalnya. Itu banyak terjadi. Jadi buta warna itu tidak terjadi begitu saja ya. Biasanya terjadi karena keturunan. Misalnya kita punya ibu itu ternyata buta warna. Genetik dari ibu itu yang turun ke kita itu ternyata ada dari gen X-nya itu yang buta warnanya. Jadi terjadi di anak. Nah, begitu. Biasanya itu tidak ada pengobatan yang sangat spesifik, misalnya minum obat dan lain-lain, tidak ada ya. Jadi biasa jadi tusuk ya. Biasa jadi tusuk tapi menangis ki. Beda kamu bertahan. Pulang itu hasilnya berbeda. Sekalian membuka semua. Kalau yang menggumpal bu di sini, itu yang mana? Tapi kita betul nama tak pernah. Iya. Ah, B. Juga kata kuncinya adalah perantara dalam terjadinya pembelajaran. Nah, berdasarkan kunci media dapat berbentuk alat pelajaran. Banyak lain ya, media pembelajaran itu bisa yang lain seperti laptop, bisa LCD juga bisa. Alat peraga itu salah satunya karena perantara untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Alat peraga itu adalah semua benda yang sajikan. Nah, itu adalah alat peraga. Ada juga misalnya kan kalau kita ajak anak peserta didik kita keluar lapangan, ya, kemudian kita memberikan instruksi apa supaya misalkan mereka membentuk suatu lingkaran, itu juga bisa dikatakan alat peraga adalah media, ya, untuk menyampaikan konsep.
Jadi latar belakang dari alat peraga itu sendiri adalah matematika dan IPA itu adalah sesuatu yang abstrak. Dalam perolehan dan fungsinya, membaca merupakan salah satu aspek berbahasa. Dengan membaca dapat diperoleh berbagai informasi, gagasan, pendapat, pesan, dan lain-lain yang disampaikan oleh penulis melalui lambang-lambang grafis yang terang. Ya. Jadi lambang-lambang grafis ini adalah lambang yang kita sudah kenal, simbol A, B, C, D sampai Z, ya, angka 1 sampai 9, ya, 0 sampai 9. Oke. Kemudian keterampilan membaca ini merupakan keterampilan proses belajar mengajar mata pelajaran apapun di sekolah. Ya, ini penting. Kapan siswa tidak tahu membaca, ya bagaimana caranya mengajarkan? Ya, seperti apapun pada mata pelajarannya. Kalau tidak tahu membaca siswanya, ya selesai. Oke, kemudian aspek-aspek membaca. Membaca merupakan suatu keterampilan yang kompleks yang melibatkan serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya. Ya, ini menurut Tarigan mengungkapkan bahwa secara garis besar terdapat dua aspek penting di dalam. Lebih bagus sebenarnya untuk Kobe ya. Ini kan kalau sajiku kalau selesai nanti ini kemudian tidak disimpan gitu, agak lembek nanti hasilnya. Iya. Ini kan dulu anak-anaknya anak tuh cemilan terus dia. Di sini makan-makan. Iya. Pengen begini? Oh iya, notification tuh. Daftar di mana ya? Gabung nih. Di belakang. Di alat peraga Bu ya tarik kuliah. Yang metode-metode Oh, alat gabung. peraga sini. Ada juga anunya IPA tuh, enggak ada penghuninya. Alat peraga sama notification. Sedikit lagi. Ya, yang metode-metode di situ gabung. Apa kilonya? Berapa tuh lagi? Dua aja bisa sekali pesan. Ya, kan dibuka ini yang dia. Enggak, maksudnya ininya kayak kipas tuh. Oh, jadi saya buka ini. Ya, bukan ini dipotong. Habis ya? Oh, iya. Ini kan yang kerjanya kerja di sini. Berapa nomor ini? Proses. Apa itu? Nomornya di bawah ini. Langsung dipraktekkan. Atau notifikasi terus. Oh bisa. Tapi lebih mungkin kalau enggak pakai telur. Kalau yang tadi sama ada. Nah, pendek. Wow, ternyata krunya penjelasan dikitar juga masa ya. Jadi kalau pada saat menggoreng jangan terlalu matang karena Sampai golden brown. Bagaimana jenisnya kalau nggak masak? jenisnya seperti tadi saya makan. Tempelnya begini. Kalau ada dapur gitu memang dia biasanya ada yang kayak oh benar bisa ada lemari dan lemari kita malas. Bikin apa itu orang? Dari mana? Ada kriteria yang ditentukan sama penyanyi tersebut, misalnya dari segi ekonomi, dari segi apa dan seterusnya. Nah, akhirnya dipilih 30 yang tadi, 30 siswa yang disampaikan. Ya. Jadi bukan, jadi misalnya satu berapa lomba kalau kelas 1 di sini? Pertanyaan kedua, apa ini jangan lupa ya, tesnya ini adalah semi online. Jadi pada saat kita isi, nanti akan terkoneksi sama internet. Apakah kalau kita sudah punya internet yang cukup, sudah punya tadi tidak punya persoalan. Di Kota Makassar saja Bu, ini kemarin ya hasil sedikit sosialisasi di sana. Ternyata banyak sekolah yang belum siap. Akhirnya dalam waktu 1 minggu mereka karena ini wajib, ya, termasuk pelaksanaan simulasi itu wajib untuk semua sekolah. Mau tes AKM, survei karakter dan survei lingkungan. Akhirnya mereka mencari cara dengan cara misalnya itu saja.
gurunya yang bawa laptop atau siswanya yang punya laptop itu tolong dibawa ke sekolah. Yang penting bisa connect ke internet. Nah, sebelum simulasi kita siapkan memang itu. Ini misalnya ada beberapa di sekolah. Nah, itu banyak yang jatuh, tapi kan kita kumpul-kumpul buang di lahan kosong. Padahal bisa jadi cair. Iya. Ya. Kemudian daun-daun lainnya seperti daun mangga kah apa itu bisa. Misalnya ada bunga-bunga dikerumuni sama ngengat. Ada kupu-kupu kecil, biasanya itu ada di nangka, di daun jeruk kecil itu. Putih. Itu ngengat. Itu kita bisa bikin formula untuk mengusir yang begitu. Pakai daun jeruk, pakai serai, itu dibuat juga kurang lebih seperti ini. Jadi bahan cair, itu bisa dipakai menyemprot. Jadi tidak semua tanaman kita bisa buat untuk pupuk, karena ada tanaman bisa jadi pestisida. Kemudian alatnya sangat mudah Bapak Ibu. Nanti misalnya tinggal 2 yang pertama, akhirnya nanti tinggal 1 dan itulah pemenangnya. Seperti itu. Kemudian misalnya gurunya memberikan Zoom, kemudian ada ada permainan seperti itu. Sebenarnya kelihatan sederhana, tapi bagi siswa itu sangat menyenangkan. Kalau bagi anak-anak ya, kalau mungkin seperti tadi bagi Bapak Ibu guru, mungkin ada yang kayak kurang nyaman, kurang apa segala macam. Tapi kalau bagi siswa sama dengan pengalaman kita dulu kalau Bapak Ibu guru memberikan games atau segala macam, kita kayak semangat sekali ya. Kalau beda kalau Bapak Ibu gurunya yang berikan game. Oke, kemudian ya jenis lagu. Kalau misalnya ada Bapak Ibu guru bisa memberikan lagu atau minta siswanya untuk menyanyi, yang seperti sekarang saya pikir anak-anak semua banyak lagu-lagu yang footage itu pembukaan, misalnya nama apa, minta atau nomor minta pada saat video. Itu footage memperkenalkan diri secara tulisan. Terus dari itu kita edit antara footage sama video, itu ada transisi, misalnya transisinya itu terbang atau apa, itu kan menarik karena visualisasinya itu yang dilihat Pak. Setelah itu setelah video kan ada kredit artinya siapa yang membantu waktu baru digabung. Makanya dari semua skin itu digabung di sini. Potongan-potongan video yang ada di sud itu kan pasti banyak gagalnya. Kemarin itu kalau saya bikin video itu videonya pendek Bu, 1 menit 5 detik dan skinnya itu sampai 7. Jadi 1 menit saja skin artinya kalau bilang gambar ada salah, ulang lagi, salah lagi itu begitu waktunya. Jadi memang berat itu konten kreator, dia harus jadi semua tadi yang anak-anak yang sudah terpilih itu pas kita ngobrol dia ceritanya anak-anak yang kita ini itu juga kita ambil dimasukkan juga di video itu. Ini tadi Pak, ini kan kita berinteraksi secara tidak langsung saja ke 4 ini. Jadi ini Bapak Ibu kerja di siklus pertama, yang dulu dilibatkan semua siswa, ambil dulu. Nah ini kau kelompok ahli namanya, ajarkan ini. Jadi kita asesmen di situ. Siklus kedua baru kita bagi kelompok. Dalam kelompok ini yang putusannya semua ini harus mengajar, ini tanggung jawabnya dia semua.